Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Super. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, pertarungan antara Goku dan juga Beerus masih terus berlanjut. Dan pertarungan yang mereka lakukan ini adalah pertarungan yang sangat sengit karena pertarungan dua dewa. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Beerus, sementara Goku harus menerima kekalahannya dan menerima kenyataan kalau kekuatan Beerus ini jauh di atas kekuatan Super Saiyan God. Setelah kekalahan Goku, Beerus berniat untuk menghancurkan bumi sesuai dengan janjinya. Tapi karena Beerus yang suka malas-malasan dan jarang berolahraga, dia pun menjadi tertidur di saat dia berniat untuk menghancurkan bumi. Ternyata Beerus berpura-pura tidur karena itu sebuah alasan agar dia bisa menyelamatkan bumi dari sebuah kehancuran dirinya sendiri. Cerita kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Goku dan juga Chi-Chi yang sedang makan-makan. Goku meminta kepada Chi-Chi untuk mengizinkannya pergi ke planet Raja Kaio karena dirinya ingin berlatih dan melampaui kekuatan Beerus. Dan sekarang tubuhnya pun sudah baik dan bisa untuk melakukan latihan. Tapi Chi-Chi tidak mengizinkan Goku untuk pergi ke planet Raja Kaio. Goku merasa terkejut karena pada waktu itu Chi-Chi bilang tidak apa-apa untuk pergi berlatih di planet Raja Kaio karena dia telah mendapatkan 100 juta zeni. Chi-Chi mengatakan kalau uang itu telah habis ia pakai. Goku merasa sangat terkejut karena uang sebanyak itu bisa dihabiskan oleh Chi-Chi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Chi-Chi pun mengatakan kepada Goku, sebagai seorang ayah yang baik, Goku harus bekerja dan juga sebentar lagi anak dari Gohan akan segera lahir. Dan jika cucunya melihat kalau kakeknya sendiri suka bertarung, itu bukanlah contoh yang baik bagi cucunya sendiri. Ternyata Chi-Chi telah menyiapkan bekal makanan untuk Goku bekerja. Sekarang Chi-Chi meminta Goku untuk bekerja akan menjadi ayah yang baik. Di sisi lain diperlihatkan Mr. Satan yang mengunjungi sebuah acara. Ya, Mr. Satan di tempat itu diminta untuk menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada bumi karena sebuah guncangan yang cukup hebat mengakibatkan bumi bergetar. Mr. Satan pun segera menceritakan apa yang terjadi sebelumnya menurut versinya sendiri. Kalau bumi sebelumnya telah dihampiri oleh sosok dewa penghancur. Ya, dewa penghancur itu berniat untuk menghancurkan bumi, tapi Mr. Satan telah mencegah dewa penghancur itu untuk menghancurkan bumi dan dia berhasil mengalahkannya dan mendapatkan kekuatan dewa. そのことをいち早く察知し突き止めた。すがった私は破壊神凄まじいほどの悪のオーラがって言った。私は手も足も出なかった。だがその時奇跡が。私は神になったのだ。神になった私には破壊神見事ビビスを撃退したのだ。 Tak lama setelah Mr. Satan menceritakan apa yang ia ceritakan tadi, tiba-tiba muncul sebuah pesawat luar angkasa di tempat tersebut dan pesawat luar angkasa itu mengeluarkan dua orang alien. Setelah alien itu keluar dari dalam pesawat mereka pun segera memperkenalkan kalau mereka berasal dari planet Sunak. Dan salah satu orang yang memakai baju merah ini, dia adalah duta besar dari planet Sunak yang berniat untuk memberikan penghargaan kepada Mr. Satan karena telah bertarung melawan Beerus sebelumnya. Sebelum memberikan sebuah medali sebagai penghargaan kepada Mr. Satan, duta besar pun meminta kepada Mr. Satan untuk melawan salah satu petarung dari planet Sunak karena dia ingin melihat kemampuan dari Mr. Satan yang telah mengalahkan Beerus. Petarung tersebut dia bernama Garby. Garby menantang Mr. Satan untuk melakukan pertarungan karena dia ingin melihat kemampuan dari Mr. Satan yang katanya telah mengalahkan Beerus. Demi mempertahankan harga dirinya, Mr. Satan mau tidak mau dia harus berhadapan dengan Garby. Mr. Satan merasa sangat ketakutan karena dia sudah tahu siapa yang akan menang pada pertarungan ini. Pastinya Garby karena perbedaan kekuatan di antara mereka sudah sangat jauh. Di saat Mr. Satan merasa sangat ketakutan, tiba-tiba muncul Goku dari tempat penonton. Dia menyemangati Mr. Satan. Nah, Mr. Satan segera menghampiri Goku dan meminta kepadanya untuk menggantikannya bertarung. Pada awalnya Goku menolak karena Goku menganggap kalau ini adalah pertarungan Mr. Satan. Pada akhirnya Goku pun mau menuruti Mr. Satan karena dia akan memperbaiki traktor milik Goku kalau dia mau menggantikan pertarungannya kali ini.
Di saat Goku akan segera melakukan pertarungan melawan Garby, terlihat kalau Cici dan juga Piccolo melewati tempat tersebut dan mereka berat untuk pergi ke tempat Gohan. Melihat Goku yang akan melakukan pertarungan, Cici menjadi sangat marah dan dia memarahi Goku. Goku benar-benar sangat panik dan dia kembali menghampiri Mr. Satan dan memintanya untuk berpura-pura memukul dirinya dan dia akan terlempar sangat jauh. Nah, Mr. Satan pun segera memukul Goku. Goku pun segera memulai aktingnya dan dia pun terlempar sangat jauh sambil membawa traktornya keluar dari tempat tersebut. Goku-san! Ya, Mr. Satan! Garby yang melihat Mr. Satan memukul Goku, dia berpikir kalau Mr. Satan ini sangat kuat dan dia pun berusaha untuk menyerang Mr. Satan. Tapi Mr. Satan menghindari semua serangan dari Garby. Nah, serangan itu pun terus dilancarkan oleh Garby, tapi Mr. Satan terus mencoba untuk menghindarinya dan mereka hanya terus kejar-kejaran di atas arena pertarungan. Mr. Satan ga Garby no kougeki o kiriru no ka? Mr. Satan yang terus menghindari serangan Garby, dia pun merasa kalau kehormatannya akan hilang kalau dia terus menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Garby. Akhirnya Mr. Satan memberanikan diri untuk menghadapi Garby walaupun resikonya juga sangat besar. Garby pun segera memberikan sebuah pukulan kepada Mr. Satan, tapi tiba-tiba pukulannya terhenti dan matanya berubah menjadi warna putih. Apakah ini kekuatan dari Mr. Satan? Oh bukan, terlihat kalau Garby sangat ketakutan karena dia melihat seekor anjing milik Mr. Satan yang datang ke tempat tersebut. Karena penduduk dari planet Sunak ini mereka sangat menakuti seekor anjing. Pada akhirnya Garby pun melarikan diri dari tempat tersebut karena dia sangat takut melihat anjing milik Mr. Satan. Dua alien lain yang ikut bersama Garby, mereka pun juga menjadi sangat ketakutan setelah melihat anjing milik Mr. Satan. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari bumi. Sebelum mereka pergi, mereka pun segera mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh penduduk bumi dengan jogetan mereka. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh penduduk bumi, dua alien itu segera memasuki pesawat mereka dan segera meninggalkan bumi untuk selama-lamanya. Tak lama, anjing milik Mr. Satan datang ke tempat tersebut dan dia segera memberikan medali dari si duta besar. Mr. Satan segera memakai medali tersebut dan mengatakan kalau dirinya telah berhasil mengalahkan si Garby dengan sangat telak. Seketika seluruh pendukung dari Mr. Satan langsung menyorakinya. Shin berpindah ke tempat Goku yang sedang mentraktor ladangnya. Goku mentraktor ladangnya pun juga sambil tidur. Emang benar-benar sangat santuy ya si Goku ini. Tak lama, Krillin pun datang ke tempat tersebut. Dia pun hampir tertabrak traktor milik Goku karena Goku menyetirnya sambil tidur. Tapi entah bagaimana cara Goku mengendalikan traktor tersebut dalam kondisi tidur, dia berhasil menghindari Krillin dan tidak menabraknya. Singkat cerita, Goku pun terbangun dari tidurnya. Krillin segera menghampiri Goku dan mereka pun sedikit mengobrol. Di tengah obrolan, Krillin meminta kepada Goku untuk memukulnya karena dia ingin tahu seberapa kuat Goku sekarang. Tapi Goku memperingatkan Krillin kalau pukulannya benar-benar sangat menyakitkan karena perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sangat jauh. Tapi Krillin meyakinkan Goku untuk memukulnya. Pada akhirnya Goku pun akan menuruti permintaan dari Krillin. Goku memberikan sebuah pukulan kepada Krillin dan mengakibatkannya terlempar sangat jauh. Goku berusaha untuk menangkap Krillin tapi sayangnya Goku gagal dan malahan Krillin menabrak sebuah bukit yang berada di tempat tersebut.
Tak lama setelah dipukul Goku, Krillin pun dibawa ke rumah Goku dan disembuhkan oleh istrinya. Terlihat Titi juga berada di tempat tersebut untuk melihat Krillin yang sedang terluka. Kita kembali dulu ke tempat Goku. Terlihat kalau Goku teringat oleh perkataan Krillin yang mengatakan kalau Krillin ingin melihat seberapa kuat Goku nantinya. Pada akhirnya Goku pun termotivasi untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Dia pun melihat ke sana dan kemari dan sepertinya tidak ada orang pun di tempat tersebut, dan dia berniat untuk mencuri-curi waktu untuk latihan. Goku segera berubah menjadi Super Saiyan dan siap untuk segera berlatih dan menjadi jauh lebih kuat. Scene berpindah ke tempat Vegeta. Diperlihatkan kalau Vegeta juga sedang melakukan latihan untuk melampaui kekuatan Goku, bahkan juga Virus. Dia melakukan pelatihan yang sangat ekstrim dan melewati semua cuaca yang sangat benar-benar membahayakan tubuhnya sendiri. Dan setelah menyelesaikan latihan tersebut, Vegeta segera meledakkan kekuatan Super Saiyan-nya yang menyebabkan tempat tersebut menjadi hancur. Scene berpindah ke sebuah restoran. Kita akan diperlihatkan seseorang yang sedang menyantap sebuah makanan enak di restoran tersebut, dan dia adalah Whis yang ditraktir oleh Bulma untuk makan-makan di sebuah restoran. Scene berpindah ke tempat Vegeta. Diperlihatkan Vegeta yang sedang mengucurkan sebuah air dari dalam sebuah keran, dan dia meminum air keran tersebut karena sangat haus telah berlatih dengan cuaca yang sangat ekstrim. Tiba-tiba istrinya pun pulang dan segera menghampiri Vegeta. Tak lama Vegeta pun menjadi sangat terkejut karena dia melihat Whis yang muncul di hadapannya. Nah, Vegeta bertanya kepada Whis kenapa Whis berada di bumi. Whis pun menjelaskan kalau dia sedang pergi makan bersama Bulma tadi dan tak sengaja melewati rumah Bulma dan mampir ke rumahnya sebentar. Bulma pun segera menjelaskan kalau dia dan juga Whis sekarang sudah berteman, dan Whis pun selalu datang ke bumi untuk berkulineran di bumi. Tak lama setelah itu, Bulma dan juga Whis mereka berniat untuk pergi makan-makan lagi. Vegeta berusaha untuk menyerang Whis, tapi tiba-tiba Ki-nya pun mencegah dirinya sendiri untuk menyerang Whis. Dia pun penasaran siapakah Whis sebenarnya. Vegeta bertanya kepada Whis siapakah Whis sebenarnya, kenapa dia tidak melayani Virus lagi. Whis menjawab pertanyaan Vegeta kalau dirinya bukanlah pelayan Virus, melainkan dia adalah guru dari Virus itu sendiri. Mendengar itu, Vegeta menjadi sangat terkejut karena dia pikir selama ini Whis ini adalah pelayan Virus, bukan gurunya. Sebelum Whis pergi, Whis pun memberikan sebuah nasihat kepada Vegeta kalau mungkin dengan pelatihan dari Vegeta yang ia lakukan akan meningkatkan kekuatan Vegeta sedikit. Namun walaupun begitu, Vegeta tetap tidak akan bisa mengalahkan Virus karena Vegeta masih belum bisa untuk mengendalikan Ki. Jangankan untuk mengalahkan Virus, bahkan jika Vegeta tidak mampu untuk mengendalikan Ki-nya sendiri, dia juga tidak akan mampu untuk melampaui kekuatan dari Goku. Mendengar nasihat dari Whis barusan, seketika Vegeta langsung tunduk di hadapan Whis. Vegeta memohon kepada Whis untuk menjadikannya murid Whis, dan dia sangat ingin berlatih Whis agar bisa melampaui kekuatan Goku bahkan juga Virus. Tapi Whis menolak permintaan Vegeta dan dia berniat untuk melanjutkan makan-makan bersama Bulma. Mendengar itu, Vegeta mengatakan kalau Whis mau membantu dirinya berlatih melampaui kekuatan Goku bahkan Virus, dia akan mengajak Whis untuk pergi ke sebuah restoran yang memiliki makanan terenak di dunia. Pada akhirnya Whis akan mencoba untuk mengikuti Vegeta dan akan menerimanya sebagai murid jika Vegeta mampu memberikannya makanan enak. Tak lama setelah itu, Vegeta segera membawa Whis ke sebuah restoran. Tapi sepertinya Whis pernah ke restoran itu bersama Bulma. Vegeta mencoba lagi untuk membawa Whis ke beberapa restoran, tapi tetap saja beberapa restoran itu telah dikunjungi oleh Bulma dan juga Whis. この店の天ぷらはサクサクプリプリ。先ほどブルマさんに連れてきていただき、たまらない絶好の香り。この店は味も格別。ここも来て、このステーキハウス高級筋ホクホク大根。 Karena semua restoran pernah dikunjungi oleh Whis dan juga Bulma, pada akhirnya Vegeta memutuskan untuk memasak sendiri untuk membuat makanan yang lezat bagi Whis. Tapi sayangnya Vegeta sama sekali tidak memiliki bakat untuk memasak, bahkan hanya untuk memecahkan telur saja dia pun sangat kesulitan. Ya,
Semua telur yang ia coba pecahkan malah hancur seketika karena kekuatan dari Vegeta yang tidak bisa ia kendalikan. Walaupun Vegeta tidak bisa memasak, ternyata Vegeta masih menyiapkan sebuah senjata terakhir untuk membuat Whis takluk kepadanya dengan sebuah makanan yang belum diberikan oleh Bulma kepada Whis. Ya, Vegeta pun segera menyiapkan makanan tersebut. Ternyata makanan itu adalah sebuah ramen instan, dan ternyata ramen instan itu adalah makanan yang belum pernah dicicipi oleh Whis. Ketika Whis menyicipi makanan ramen instan dari Vegeta, terlihat Whis sangat menyukainya. 馬は地球で一番うまいものを隠している。美味しいものですか。このように喉を滑り落ちるこの柔らか。 Setelah Whis menyantap makanan yang sangat enak dari Vegeta itu, pada akhirnya Vegeta pun sudah resmi menjadi murid Whis. Dan sekarang mereka pun sedang melakukan perjalanan untuk pergi ke planet Virus dan akan segera melakukan latihan. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super? Tonton saja pada part selanjutnya di channel Hikam 017. Sekian video dari admin, semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you next time, bye bye.